Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi kita di pembelajaran kimia bersama saya Tri Sulistiawati. Baik, kali ini kita akan membahas materi mengenai gaya antar molekul. Gaya antar molekul itu adalah gaya yang terjadi antara dua molekul atau lebih. Di sini ada beberapa gaya, yaitu gaya van der Waals yang terbagi menjadi dua jenis, ada dipol permanen atau gaya tarik dipol-dipol dan dipol sesaat atau dipol terimbas. Kemudian ada gaya dispersi London dan ikatan hidrogen. Nah, apa sih perbedaan antara ikatan antar molekul dengan ikatan intermolekul? Contohnya di sini misalnya HCl. HCl satu molekul ini ya. Nah, ikatan antara H dengan Cl ini yang disebut dengan intermolekul ya. Inter karena ada dalam satu molekul. Beda lagi nanti kalau ikatan antara lebih dari satu molekul, misalnya antara HCl dengan HCl yang lain ya. Ini misalnya ada 3 molekul ya, HCl yang pertama, HCl yang kedua, HCl yang ketiga. Nah, ikatan antara Cl ini dengan H yang di tengah, inilah yang dinamakan antar molekul, atau ikatan antara Cl dari molekul HCl yang tengah ini dengan H dari HCl molekul lain ya, ini yang dinamakan antar molekul. Kalau ikatan yang H dengan Cl yang dalam satu molekul dinamakan intermolekul. Jadi itu bedanya antar molekul dengan intermolekul. Nah, dipol permanen atau gaya tarik dipol-dipol. Sebelumnya dipol itu apa sih? Dipol itu pengkutupan ya. Dalam polar itu berarti nanti akan ada kutub positif dan ada kutub negatif. Lambang kutub itu seperti ini ya. Ini namanya lambang kutub. Ada kutub plus dan kutub negatif. Nah, di dipol permanen, gaya tarik dipol-dipol itu terjadi antara molekul yang polar dengan molekul polar ya. Molekul-molekul cenderung menyusun diri dengan kutub positif berdekatan dengan kutub negatif dari molekul di dekatnya. Lihat contoh di bawah ini ya, yuk diperhatikan. Misalnya ini antara HCl dengan HCl ya. Kita ketahui bahwa HCl itu kan adalah kovalen polar ya. Di antara H dan Cl yang paling banyak elektronnya itu kan Cl ya. H yang elektronnya paling sedikit. Sehingga di H ini kutubnya adalah positif. Di Cl kutubnya adalah negatif. Ini juga berdasar nilai keelektronegatifan dari masing-masing atom. Cl itu kan punya keelektronegatifan besar sehingga mempunyai pengkutupan negatif ya. Nah, Cl dari molekul ini ternyata bisa membentuk ikatan dengan H dari molekul yang lain. Ikatan yang seperti ini disebut dengan dipol permanen. Kenapa disebut dipol permanen? Karena kedua molekul ini sama-sama mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Baik, selanjutnya yaitu dipol sesaat atau terimbas. Ini adalah ikatan antara molekul polar dengan molekul yang non-polar ya. Contoh gaya antar molekulnya di sini misalnya adalah HCl. HCl kan polar dengan H2. H2 itu kan non-polar ya. Di sini HCl itu kan mempunyai kutub di H positif, di Cl kutub negatif. Pada molekul H2 ini kan adalah netral. Dia tidak memiliki kutub negatif ataupun kutub positif. Tetapi ternyata jika molekul ini bergerak mendekat dengan HCl ya, H2 ini bergerak mendekat dengan HCl,
bisa terjadi ikatan sesaat antara Cl yang memiliki kutub negatif dengan H yang nonpolar, ya. Yang seperti ini disebut dengan dipol sesaat. Kenapa disebut dipol sesaat? Karena terjadi dipol hanya bila dua molekul ini berdekatan. Timbul dipol sesaat apabila molekul ini saling berdekatan. Jadi di H ini jadi positif. Ikatan antar ini disebut dipol sesaat. Apabila molekulnya menjauh, maka kutubnya ini atau dipolnya akan menghilang, maka akan terputus ikatannya. Kemudian gaya dispersi London, yaitu gaya antar molekul yang terjadi antara molekul nonpolar dengan nonpolar. Antara molekul nonpolar dengan nonpolar, ya. Jadi ini misalnya contohnya adalah H2 dengan H2, ya. H2 itu kan nonpolar, ya. Awalnya dia tidak memiliki kutub positif maupun negatif. Tetapi karena sifat elektron itu bergerak terus menerus, ya. Elektron itu kan bergerak terus menerus dalam orbital. Pada suatu saat elektron itu terkumpul di suatu titik di dekat atom H. Nah, di sini elektron terkumpul di suatu titik di sini, dan ini menjadi kutub negatif. Dan kutub negatif ini bisa berimbas pada atom H di dekatnya, ya. Tetapi berada dari molekul yang lain, dan ini berubah menjadi dipol positif. Ini menjadi dipol positif. Ternyata H yang memiliki dipol negatif bisa berikatan dengan yang memiliki kutub positif. Ini yang dinamakan dengan gaya London. Gaya London ini sangat lemah, ya, dan betul-betul sangat sesaat, karena bila elektron berpindah-pindah lagi, tidak berkumpul di situ, maka gaya London akan hilang atau putus. Gaya London besar apabila semakin besar MR mudah terpolarisasi. Kemudian bentuk molekul lurus, mudah terpolarisasi. Demikian tentang gaya London. Kemudian kita akan lanjut dengan ikatan hidrogen, yaitu gaya yang terbentuk antara H dengan unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifan besar. Unsur yang memiliki keelektronegatifan besar itu misalnya F fluor, O oksigen, dan N. F itu molekulnya misalnya HF, untuk O H2O atau alkohol, N H2O, dan alkohol N NH3. Nah, ikatan hidrogen yang dimiliki suatu molekul itu sangat sulit diputuskan, sehingga menyebabkan titik didih senyawa yang mengandung ikatan hidrogen ini lebih tinggi dibanding senyawa lain. Contoh, titik didih HF itu lebih besar daripada titik didih HCl, karena pada HF ini terdapat ikatan hidrogen, sedangkan pada HCl tidak. Jadi HF, H2O, dan NH3 ini memiliki titik didih yang tinggi. Perbandingan gaya-gaya antar molekul. Gaya London itu yang paling lemah, ya. Dia lebih kecil gayanya dibanding gaya dipol-dipol, dan lebih kecil daripada ikatan hidrogen. Kemudian perbandingan titik didih, ya. Gaya London ini tentunya menjadi titik didihnya lebih rendah dibanding gaya van der Waals, dan lebih rendah dibanding ikatan hidrogen. Demikian pembelajaran kimia kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.